Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1821-1825. Bab 1821. Trik lain. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Jasper memandang Lord Alvarado dan bertanya. Lord Alvarado, yang tidak pernah berpikir bahwa kata-katanya akan membuat Jasper bereaksi begitu banyak, tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata, saya bukan salah satu dari orang-orang besar dari Amerika Serikat, jadi bagaimana saya tahu apa yang akan mereka pikirkan? Setelah berbicara, Lord Alvarado dan pangeran kecil melihat bahwa Jasper masih berpikir. Jadi, mereka saling memandang dan Lord Alvarado mau tidak mau berkata, aku hanya mengatakannya dengan santai. Anda tidak perlu terlalu serius tentang itu. Tidak, saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Jasper memandang Lord Alvarado dan berkata dengan serius, Amerika Serikat memiliki think tank top dunia, sementara situasi ekonomi global dibentuk oleh mereka. Bagaimana bisa lawan seperti itu menjadi orang bodoh yang bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu? Mungkin mereka sudah memperkirakan ini. Meskipun krisis ini memang merupakan pukulan serius bagi perekonomian Amerika Serikat, krisis ini juga telah membantu mereka menemukan dan memecahkan masalah terlebih dahulu seperti operasi bedah. Dalam hal ini, mereka mungkin benar-benar mentransfer kerugian ini ke tempat lain. Lagi pula, Amerika Serikat hebat dalam mengubah masalah domestik mereka sendiri menjadi perang asing. Kata-kata Jasper mengejutkan Lord Alvarado. Apakah mereka akan berperang dengan Summerland? Mendengar itu, pangeran cilik memelototi Lord Alvarado seperti sedang melihat orang idiot sebelum Jasper bisa berbicara. Bagaimana bisa dua kekuatan nuklir berperang? Apa yang kamu pikirkan? Lord Alvarado menghela napas lega dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya pikir mereka akan berperang setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper, dan saya ketakutan setengah mati. Pangeran kecil mengabaikannya, sebaliknya, dia menatap Jasper dan bertanya, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Tidak ada ide. Jasper menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, ini hanya spekulasiku saat ini. Saya bahkan belum melihat indikasi sedikit pun, apalagi memastikan apa yang akan mereka lakukan. Lagi pula, aku bukan dewa. Dalam hal ini, saya pikir tidak ada gunanya berpikir berlebihan. Lebih baik berkonsentrasi menangani hal-hal di depan kita. Adapun yang lainnya, kita hanya harus berhati-hati. Jasper menyetujui apa yang dikatakan pangeran kecil itu. Sangat baik. Pada saat ini, Swallow Capital. Itu adalah villa yang sama yang dipenuhi dengan kicau burung dan bunga harum. Adele berlari ke villa dengan gembira dan melihat pria di kursi roda yang sedang membaca di bawah pohon dengan burung beo di bahunya. Kemudian, dia berlari dengan penuh semangat. Setelah menamparkan burung beo itu, Adele berkata dengan penuh semangat. Mereka memicu subprime krisis hipotek. Pasar subprime Amerika Serikat turun 38% dan dunia keuangan sedang meratap sekarang. Saya sangat terkejut ketika saya melihat pasar. Ya, aku tahu. Pria yang menundukkan kepalanya dan fokus pada bukunya menjawab dengan acuh tak acuh. Hei, sikap apa itu? Beri aku beberapa. Reaksi. Adele marah saat melihat pria itu bertingkah seperti mayat. Pria itu berkata dengan malas, kami mengharapkan ini, jadi apa yang harus dilakukan? Haruskah saya memaksakan diri untuk terkejut? Itu akan terlalu membosankan. Dele mengatupkan bibirnya dan berkata, siapa yang sebelumnya tidak optimis dengan Jasper? Bagaimana Anda tiba-tiba berbalik untuk mengharapkan ini? Kamu berubah begitu cepat. Memang diharapkan, tapi bukan berarti saya berubah pikiran. Saya masih sangat mengkhawatirkannya. Pria itu menutup buku dan mengangkat tangannya. Kemudian, burung beo kecil yang sedih yang didorong untuk berdiri di dahan segera terbang kembali dengan sayap yang mengepak. Itu bersandar di telapak tangan pria itu dan mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang ke lengannya. Aku akan mengubahmu menjadi sup cepat atau lambat. Adele memelototi burung beo kecil itu dan mendengus. Pria itu mengabaikan ucapan kekanak-kanakan Adele dan berkata perlahan, situasi saat ini sebenarnya tidak seoptimis yang diharapkan. Memang, krisis subprime mortgage telah pecah, tetapi apa yang terjadi kemudian?
Bagi pemerintah Amerika Serikat, mereka perlu mengendalikan ruang lingkup dan tingkat krisis dan kemudian membalas. Bagi Jasper, yang harus dia lakukan sekarang adalah menentukan bagaimana memperluas hasil dan kemudian menghadapi pembalasan pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak pernah menjadi negara yang menderita kerugian dan menelan amarahnya. Terlalu banyak pelajaran dan contoh untuk kita pelajari dalam hal ini. Oleh karena itu, yang bisa kamu lakukan sekarang adalah berdoa agar Jasper tidak menikmati ilusi kemenangan. Terlebih lagi, kemenangan ini bukan milik Jasper tetapi milik para kapitalis di Harbor City yang memiliki ikatan dengan para politisi. Mereka mengorbankan 200 miliar dan dapat dikatakan bahwa Harbor City telah dikosongkan sekarang. Oleh karena itu, Jasper perlu mempertimbangkan bagaimana cara mengembalikan uang dan bantuan ini sekarang. Adele berpikir sejenak dan berkata dengan enggan, mereka bersedia melakukan ini. Terlebih lagi, mereka tidak melakukan ini untuk Jasper. Bahkan jika mereka ingin seseorang membalas budi, itu harus swallow capital. Apa hubungannya dengan Jasper? Betapa bodohnya. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bayangkan jika itu adalah orang lain yang berada di posisi Jasper. Apakah Anda pikir orang-orang di Harbor City akan sangat bersemangat bahkan jika itu saya? Bahkan para senior di bagian paling atas khawatir dengan ini. Pernahkah Anda menyadari bahwa pada awalnya, semua orang berpikir bahwa pendukung terbesar di belakang Jasper adalah hukum, dan tidak diketahui kapan semua orang mulai berbagi sentimen ini. Setelah itu, Jasper dinilai oleh para petinggi untuk serangkaian pencapaian, dan ketika mereka memutuskan untuk mendaftarkannya sebagai tolok ukur untuk mengolahnya, banyak orang mengira bahwa Swallow Capital adalah orang yang mendukungnya. Namun, Swallow Capital tidak ada untuk menjadi dukungan siapapun atau kekuatan manapun. Jika mereka melakukannya, Swallow Capital hanya akan mendukung orang-orangnya. Jadi sekarang, pendukung Jasper yang sebenarnya adalah para kapitalis di Harbor City. Setelah dia mengatakan itu, Adele bergidik seolah-olah dia tersengat listrik. Dia hanya merasa bahwa banyak hal tentang Jasper menjadi jelas setelah kata-kata ini, seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan dengan kebijaksanaan yang sempurna. Dia selalu merasa bingung seolah-olah dia dipisahkan oleh lapisan kaca, tetapi sekarang semuanya tampak sangat jelas. Kurasa memang begitu, gumam Adele. Jadi, Jasper bisa mengorbankan siapa saja, tapi ibu kota Harbor City sama sekali tidak bisa binasa dalam pertempuran ini. Jika tidak, apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang akan bersaing dengan Jasper untuk posisi ini? Manfaat mencapai sesuatu yang besar itu hebat, tetapi menetapkan tolok ukur untuk suatu era adalah kerugian yang signifikan daripada umumnya pemilihan. Selain itu mungkin bahkan lebih berpengaruh. Siapa yang rela kehilangan identitas ini? Jika plat pengecualian kematian masih ada, aku dan waktu dan usia inilah saatnya. Ketika Adele mendengar ini, dia segera cemas, saya harus pergi. Saya harus menjaga sesuatu. Melihat sosok Adele yang terburu-buru, Iman menggelengkan kepalanya. Sentuhan kekhawatiran yang sangat langka melintas di matanya yang tenang yang biasanya tidak pernah bisa diganggu. Adele, adikku tersayang, kamu bisa menikah siapapun di dunia ini, tapi bukan dia. Jasper sedang makan ketika dia menerima telepon Adele. Setelah dia mendengarkan apa yang Adele katakan, dia mendengar kalimat terakhir yang dia tidak tahu apakah itu diucapkan dengan serius atau karena kebiasaan profesional. Berita di atas bernilai 5 juta, silakan transfer ke rekening tetap saya. Jasper hampir menyemprotkan sup dari mulutnya ke wajah pangeran kecil, yang duduk di seberangnya. Saya sudah memiliki rencana awal dengan ibu kota Harbor City. Saya tidak akan mengatakan berapa banyak yang akan saya hasilkan, tetapi pasti akan ada pengembalian, tetapi masalah terbesar sekarang adalah Harbor City sangat lemah. Saya khawatir keselamatan mereka akan terancam. Adele tidak bodoh. Ketika Jasper mengatakan itu, dia langsung mengerti apa artinya. Area lokal di sekitar Harbor City akan baik-baik saja karena Swallow Capital mengawasi mereka. Apakah maksud Anda aset mereka di luar negeri? Jasper mengangguk dan berkata, itulah yang saya katakan. Anda harus tahu bahwa setidaknya 70% keluarga papan atas di Harbor City memiliki aset di luar negeri. Lagi pula, Harbor City terlalu kecil, jadi bagaimana bisa mendukung begitu banyak keluarga ibu kota papan atas?
Ibu kota Wall Street dan pemerintah Amerika Serikat akan mengalihkan perhatian mereka ke aset luar negeri setelah ini selesai. Ketika itu terjadi, itu akan sangat merepotkan. Jika saya tidak dapat melindungi industri yang telah saya bangun dengan susah payah untuk banyak orang. Apa gunanya menebus kekurangan uang sesudahnya? Jasper menghela nafas, kamu harus tahu bahwa industri apapun adalah sama. Begitu skala industri mencapai tingkat tertentu, itu tidak dapat dibeli dengan uang. Misalnya, Volkswagen, BMW, dan Mercedes di bidang otomotif, merek ponsel seperti Apple di masa depan, dan juga kelompok besar seperti Siemens dan Roni, semuanya tidak dapat diperoleh dengan uang. Oleh karena itu, tidak akan ada gunanya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Namun, kekhawatiran Jasper bukanlah bidikan dalam gelap. Sentel Corporation, yang baru saja mengundurkan diri dan pergi, adalah contoh menyakitkan yang sempurna dari hal ini. Ibu kota Harbor City memang kuat, tetapi kecuali jika mereka dikelompokkan bersama, tidak ada individu yang menjadi lawan Sentel Corporation. Namun, bahkan jika mereka dikelompokkan, mereka juga hampir tidak akan menang melawan Sentel karena kekuatan mereka terlalu tersebar. Mereka terlibat di semua industri, jadi mereka menjadi lebih besar tetapi tidak lebih kuat. Jika ini masalahnya dengan Sentel, maka Harbor Capital tidak akan berbeda. Apakah kamu punya rencana? Tanya Adele penasaran. Tidak, Jasper menjawab langsung. Adele merasa sulit untuk menerima hal seperti ini keterus-terangan. Hei, apakah kamu menyerah begitu saja? Dari apa yang saya tahu, tidak ada yang bisa tunggul Anda. Jasper membentak, apakah kamu pikir aku Tuhan? Meskipun ada dewa di sini, masih ada beberapa hal yang tidak bisa mereka lakukan, apalagi aku. Jadi, haruskah kita menonton dan melakukan? Tidak ada apa-apa. Adele bertanya dengan cemas. Berapa banyak uang tutup mulut yang kamu punya? Apakah Anda ingin mensponsori saya? Dari tentu saja, semuanya akan berjalan lebih lancar jika uang sudah cukup, canda Jasper. Tanpa diduga, Jasper tidak sengaja kata-kata itu terdengar tulus bagi Adele. Saya benar-benar tidak punya banyak uang. Saya telah menyumbangkan uang yang saya peroleh selama bertahun-tahun untuk pendidikan anak-anak, tetapi saya masih bisa memberi Anda 60 hingga 70 juta jika Anda mau. Mendengar nada serius Adele, Jasper terkejut, kamu tidak melakukan banyak bisnis, tetapi semuanya menghasilkan banyak uang untukmu. Sudahkah Anda menyumbangkan semuanya? Ya, untuk apa aku menginginkan uang sebanyak itu? Bahkan jika saya tidak menghasilkan sepeser pun dan saya hanya berbaring di rumah tanpa bergerak, saya akan mendapatkan uang saku tetap. Saya tinggal di perumahan militer, jadi saya punya tempat tinggal dan makanan. Apakah Anda berpikir bahwa saya gila uang? Saya akan menjadi gila jika menyimpan begitu banyak uang yang tidak dapat saya belanjakan. Saya telah mengizinkan ribuan anak kurang mampu untuk kuliah secara anonim selama bertahun-tahun ini. Jasper tidak bisa tidak mengagumi generasi ketiga politik top ini setelah mendengar kata-kata bangganya. Dia tahu bahwa menurut temperamen Swallow Capital, bagaimana mereka bisa membiarkan Adele melompat dan bermain-main di area abu-abu ini. Apalagi, sejauh yang dia tahu, tokoh utama keluarga Brown yang masih hidup adalah orang yang tidak siap untuk menutup mata terhadap hal seperti itu. Itu adalah cara generasi yang lebih tua. Namun, mereka bahkan bisa menyetujui Adele melakukan ini. Pada akhirnya, itu semua masih tergantung pada hati Adele yang murni dan polos. Luar biasa. Saya memiliki pandangan baru tentang Anda, tetapi Anda harus mengawasi uang yang disumbangkan. Lagi pula, sebagian besar begitu disebut dana amal di Summerland adalah tidak terlalu profesional. Permintaan Jasper membuat Adele terkikik. Dia berkata, jangan khawatir, mereka tidak akan berani menggelapkan 1 sen pun milik saya. Jasper menepuk dahinya. Ini benar. Hanya orang-orang di badan amal yang tidak waras yang akan menggelapkan uang yang diberikan Adele kepada mereka. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan memiliki kehidupan untuk menikmatinya bahkan setelah mereka mengambilnya. Serius, apakah kamu ingin aku meminjamkan uangku dulu? Tanya Adele. Tidak. Aku hanya bercanda. Anda harus menyimpannya untuk dirimu. Jumlah yang sedikit itu tidak banyak membantu, kata Jasper tak berdaya. Baiklah, aku agak enggan memberikannya padamu.
Ngomong-ngomong, spesial mingguan tahunan dari majalah Time akan dirilis besok. Saya sarankan Anda memperhatikan itu. Ada berita tentang saya, Jasper tertawa dan berkata. Adele terkejut ketika dia mendengar itu. Dia menjawab, kamu diwawancarai oleh majalah Times. Apa katamu? Statusmu saat ini tidak sama dengan sebelumnya, jadi kamu harus sangat berhati-hati saat berbicara. Apalagi yang bisa saya katakan? Itu hanya beberapa omong kosong acak. Anda akan tahu setelah membacanya. Baiklah, aku punya beberapa teman di sini, jadi aku tidak akan banyak bicara denganmu. Aku gantung naik sekarang. Setelah telepon ditutup, Adele masih sedikit tidak senang karena dia tidak sepenuhnya mengekspresikan dirinya. Huff, aku bahkan tidak repot-repot memperhatikan orang-orang yang ingin mengobrol denganku. Jangan harap aku akan menjawab panggilanmu lain kali, dasar bajingan arogan. Setelah menggerutu sebentar, Adele memerintahkan seseorang untuk membeli majalah Times edisi mingguan tahunan terbaru dan mengirimkannya kepadanya. Pasti ada beberapa wawancara kecil, namun dia masih sangat bangga pada dirinya sendiri. Lupakan saja, karena dia menyuruhku, maka aku akan menunjukkan dukunganku. Di ujung Jasper, pangeran kecil dan Tuhan Alvarado menatap Jasper dengan mata penuh kasih. Aku sangat yakin itu bukan Wendy. Pangeran kecil tertawa. Dan aku sangat yakin itu seorang wanita. Lord Alvarado menyeringai jahat. Juga, aku sangat yakin itu wanita muda dan cantik. Kemudian, keduanya berkata bersamaan. Jasper berkata, tidak tahu reaksi apa yang harus diberikan kepada mereka. Anda dapat mengatakan bahwa dia masih muda dari suaranya, tetapi bagaimana Anda tahu bahwa dia cantik? Apakah wanita yang tidak cantik muncul di sekitarmu sebelumnya? Lord Alvarado berkata dengan iri. Jasper memikirkannya dan sepertinya menganggapnya benar. Wanita yang selalu ada di sekelilingnya selalu luar biasa dan sangat cantik. Itu Adele. Kami hanya mengobrol. Jasper berkata dengan hati-hati. Ketika Lord Alvarado dan pangeran kecil mendengar namanya, ekspresi mereka berubah. Sebagai pemimpin generasi muda yang sama terkenalnya dengan Brown yang lumpuh, itu wajar saja jika dua orang itu mengenal Adele. Mereka tidak hanya saling mengenal, tetapi mereka juga sering berinteraksi satu sama lain. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka tahu lebih banyak tentang Adele daripada Brown yang lumpuh. Namun, justru karena hal inilah mereka begitu terkejut setelah mengetahui bahwa Adele adalah wanita yang menggoda Jasper di telepon. Boom, apakah kamu nyata? Apakah itu benar-benar Adele? Lord Alvarado bertanya tidak percaya. Kenapa kalian terlihat seperti baru saja melihat hantu? Tanya Jasper curiga. Sudut mulut pangeran kecil berkedut, dan dia menjawab, Adele yang kita berdua kenal sombong dan tidak masuk akal, dan dia juga memiliki temperamen yang ganas. Tidak ada seorang pun di Swallow Capital yang berani memprovokasi wanita itu. Apakah Anda tahu apa yang paling terkenal untuknya? Di tahun terakhir sekolah menengah atas, dua anak laki-laki tak berotak dari kediamannya melecehkannya dan menindas teman sekelas perempuannya. Wanita itu langsung pulang dan mencuri pistol dari tim keamanan rumah mereka. Kemudian, dia mengendarai jeep militer langsung ke kompleks, menodongkan pistol ke dahi kedua idiot itu, dan memaksa mereka untuk bersujud untuk mengakui kesalahan mereka. Hal yang paling keterlaluan adalah setelah masalah ini selesai, dia lolos begitu saja. Para tetua dari dua orang dari kediaman diminta untuk tutup mulut. Saya mendengar bahwa Grandmaster Brown menangani ini secara pribadi. Pangeran cilik menambahkan, saya mendengar bahwa wanita itu melihat sepasang vas antik bernilai lebih dari 10 juta dolar somer di rumah kedua orang itu. Secara kebetulan, vas-vas ini muncul dalam sebuah pelelangan belum lama ini. Grandmaster membanting tinjunya ke meja di tempat dan meminta pihak berwenang untuk menangkap mereka malam itu juga. Mereka akan menjadi politisi yang sangat bermartabat dari generasi manapun, namun, mereka jatuh dari kasih karunia seperti itu. Karena mereka adalah pegawai negeri, bagaimana mereka punya uang untuk membeli vas senilai lebih dari 10 juta di pelelangan dan menempatkannya di rumah? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, kata Jasper. Ini benar. Kami tidak mengatakan bahwa Grandmaster Brown salah, tetapi Anda tahu, berapa umur gadis itu saat itu. Dia berada di tahun ketiga sekolah menengahnya dan baru saja mencapai usia dewasa.
Namun, dia pergi ke tempat mereka untuk membalas dendam dengan marah. Setelah itu, dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di rumah mereka dan bahkan bisa mengenalinya. Berapa banyak anak pada usia itu yang bisa melakukan hal seperti itu? Jadi, setelah kejadian ini, hampir tidak ada seorang pun di Swallow Capital yang berani memprovokasi dia. Bukan karena dia pemberani, kakeknya juga tidak begitu kuat. Apa sebenarnya mengganggu orang adalah bahwa wanita itu sangat licik. Saudara Brown benar-benar sama dalam aspek ini. Jadi, bagaimana kami tidak terkejut ketika kami melihatmu menggoda harimau betina seperti itu? Jasper tercengang setelah mendengarkan penjelasan sedih pangeran kecil itu. Kenyataannya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang masa lalu Adele. Tampaknya ada cukup sejarah baginya. Jika hal ini benar, maka Adele pasti lebih licik dari yang dia kira. Selain itu, pangeran kecil dan Lord Alvarado tidak perlu berbohong kepadanya tentang hal ini. Mungkin kita klik saja dengan mudah. Itu tidak menggoda. Kami hanya dekat, dan itulah mengapa kami bisa berbicara dengan sangat hati-hati. Bahkan Jasper tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Namun, tidak peduli apa yang mereka pikirkan, itu sudah berakhir sekarang. Setelah mereka makan, ketiganya yang kelelahan kembali beristirahat. Karena perbedaan waktu, Amerika Serikat menjadi cerah saat Jasper berbaring. Sepotong berita besar pecah pada hari baru ini yang menarik perhatian banyak orang. Popularitasnya bahkan melampaui berita tentang krisis subprime mortgage. Spesial tahunan majalah Times dirilis. Awalnya, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Itu hanya majalah tidak peduli berapa banyak orang yang membacanya karena tidak sepenting uang dan stok di saku mereka. Namun, kunci dari masalah ini adalah foto sampul. Ini menampilkan seseorang dari Summerland yang banyak orang dari Amerika Serikat ingin kulit hidup. Jasper Lane. Sejak berdirinya majalah Times, hanya ada segelintir orang Summerland yang menjadi sampul edisi spesial tahunan itu. Orang-orang dari Summerland yang ditampilkan sebelum Jasper dapat dihitung dengan satu tangan. Sekarang, dalam periode khusus ini, Jasper, seorang pria dan pengusaha dari Summerland yang secara fundamental meledakkan krisis subprime mortgage, muncul di sampul Times Magazine. Ini terasa seperti tamparan keras ke wajah orang-orang Amerika Serikat. Pengusaha dari Summerland ini, yang berusia kurang dari 30 tahun, menggunakan tindakannya untuk memberitahu dunia bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kalimat pendek ini adalah keterangan di sampulnya. Di foto sampul, Jasper mengenakan setelan formal dan duduk diam di sofa, menatap langit di luar jendela. Profil ini terpilih untuk penghargaan fotografi terbaik pada tahun 2001 dan dinominasikan sebagai salah satu dari 100 selebriti paling berpengaruh di dunia pada tahun 2001. Majalah Times menyalin wawancara terakhir dengan Jasper dan memuatnya dalam 3 halaman. Mereka tidak mengubah konten apapun dan mereka mencoba menunjukkan sikap asli Jasper kepada semua orang di dunia seotentik mungkin. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pengusaha yang tidak peduli dengan politik, tetapi cara komersialnya menyebabkan Amerika Serikat dalam kondisi yang buruk. Dia bilang dia tidak peduli dengan kekayaannya, tapi setiap gerakannya sangat mempengaruhi semua aspek masyarakat Summerland. Puluhan ribu keluarga bergantung pada pekerjaan yang dia berikan untuk mencari nafkah. Dia mengatakan dia bukan seorang nasionalis, tetapi dia mempertahankan industri terbaiknya di Summerland dan memberi Amerika Serikat perang keuangan. Dia baru berusia 27 tahun. Ketika sebagian besar rekan-rekannya masih mencari pekerjaan untuk beradaptasi dengan masyarakat, ia memicu gejolak keuangan yang akan mengambil alih dunia. Real estate, internet, dan keuangan dikenal sebagai industri yang paling menjanjikan dan eksplosif di abad ke-21. Ketika semua orang tetap mengabaikan yang tidak diketahui, dia telah menyelesaikan tata letak industri di timur. Dalam 5 tahun, pria ini telah berkembang dari nol menjadi berada di puncak piramida kekayaan. Ini dia, karakter sampul majalah Times edisi ini, seorang pria kontroversial, Jasper Lane. Peringatan ini dikenal sebagai sketsa tekstual Jasper yang paling mendalam di dunia barat. Dari kalangan atas hingga kalangan bawah, dari akar rumput hingga orang kaya, dari petani hingga rakyat jelata, semua orang fokus pada foto dan sampul ini. Tidak ada keraguan bahwa kali ini, edisi khusus tahunan majalah Times telah menjadi hit.
Warga sipil ingin tahu bagaimana Jasper melakukannya. Orang kaya juga ingin tahu bagaimana Jasper melakukannya. Namun, setiap kelas berbeda, jadi perspektif dan tujuan mereka juga benar-benar berbeda. Yang pertama ingin meniru Jasper dan ingin menjadi Jasper kedua. Yang terakhir mengertakkan gigi dan bermimpi membunuh Jasper. Seperti himbauan di sampulnya, seorang tokoh kontroversial telah muncul di abad ke-21. Dia telah menjadi pengusaha pertama yang benar-benar menyebarkan namanya ke seluruh dunia sejak reformasi dan keterbukaan Summerland. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.